Selamat malam Bapak Ibu sahabat Wastra semuanya. Saya Bernadette bersama Ibu Anita dan Pak Hartono Sumarsono, pemerhati Wastra dan kolektor batik serta barang-barang antik. Kembali kita berjumpa malam ini meskipun lewat Zoom ya Bapak Ibu. Saya kira semua berharap pandemi akan segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas secara bebas dan mudah-mudahan bisa ketemu face to face on-site di acara selanjutnya. Tidak terasa ini sudah sampai ke rangkaian episode yang keempat, masih tentang dalam buku Benang Raja. Malam ini tema yang akan dikupas oleh Pak Hartono adalah keindahan papanan batik Bang Biru dan boh atau pinggiran batik Belanda dan peranakan. Mbak Dede, ya Mbak. Pasti nanti semua penasaran ya Mbak ya, apa itu detailnya bagian boh pinggiran itu kayak apa, kemudian papannya itu seperti apa. Pasti Pak Hartono kalau menerangkan pasti akan mengupload secara detail batik-batiknya yang aduh bikin deg-degan. Mari kita simak bersama-sama ulasan-ulasan Pak Hartono. Tapi sebelumnya mohon kiranya mic-nya di-mute dulu ya Bapak Ibu ya, supaya kita semua dapat mengikutinya dengan jelas. Oh ya Mbak Dede, hari ini ada acara bagi-bagi hadiah nggak? Iya, ada Mbak. Ada ya? Pastinya, pasti ada ya? Iya. Selalu dan pasti ada hadiah kalau ada acaranya Pak Hartono. Sebagai bentuk apresiasi dari Pak Hartono buat Bapak Ibu serta rekan Wastra sekalian, di akhir talkshow nanti ada 2 buah pertanyaan tentang ulasan yang sudah disampaikan Pak Hartono. Hadiah yang disediakan adalah 2 buah buku batik Saudagaran. Buat penjawab yang paling cepat dan tepat, nanti jawabannya bisa langsung ditulis di kolom chat. Ya, jadi mohon disimak baik-baik sampai selesai. Bila perlu dicatat. Tanpa berlama-lama kita mulai saja bincang-bincang malam ini. Pak Hartono, kami persilahkan. Selamat malam Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian yang saya hormati. Terima kasih sekali pada malam hari ini kalau kita bisa bergabung kembali untuk berbincang tentang batik-batik yang kita cintai. Ya, kali ini saya akan mengupas tentang papanan batik Bang Biru. Seperti yang Ibu Bapak lihat saat ini di layar, nah inilah yang disebut papanan pada batik. Itu ada pada sarung ataupun kain panjang yang dari Lasem, Cirebon, Gegersik misalnya ya, sebagian Madura, ya, papan-papanan semacam ini. Nah, waktu saya lihat ya dari koleksi yang ada, saya ada yang betul-betul bagus gitu ya papanan. Karena saya lihat dari penjual-penjual batik antik itu biasanya kurang bagus papanan itu gitu. Banyak papanan tapi kayaknya agak sembarangan buatnya ya. Kalau yang di buku ini itu betul-betul bagus ya. Nah, nanti kita lihat kalau di buku Benang Raja ini hanya memperlihatkan papanannya saja, tapi Zoom ini saya akan perlihatkan batiknya seperti apa gitu ya. Nah, kita coba satu-satu dari batik yang saya kupas hari ini. Kita lihat ya, satu. Nah, ini batik Bang Biru, Bang itu merah dan biru. Ya. Dulu di era-era sebelum 19 juga itu, semacam itu Bang Biru ini sangat disukai oleh orang ya. Nah, belakangan tuh juga masih disukai oleh orang-orang Sumatera ya. Untuk orang Jawa sendiri agak kurang. Saya lihat ya, banyak ditemukan dari Sumatera. Dan yang dari Sumatera itu juga banyaknya yang kurang bagus ya punya papanannya gitu. Ya. Yang bagus-bagus yang dari Jawa. Nah, yang dari Sumatera mungkin kalau yang orangnya betul-betul yang punya uang ya, itu bagus juga dia punya pinggiran-pinggirannya gitu ya. Nah, Bang Biru sendiri biasanya pada umumnya warnanya krem gitu ya, dengan warnanya merah dan biru atau ada hitam. Hitam itu gabungan dari merah ditindih hitam, ditindih biru jadinya hitam. Nah, itu jadinya hitam kelihatan. Nah, kita lihat yang separuh ya dari kain ini lebih detail lagi itu ya. Kita lihat
Jadi kepalanya satu biru, papanannya biru, yang satunya krem. Jadi memang ada dua macam, dia ada juga yang sama gitu ya. Jadi seolah-olah memperlihatkan dua kain juga bisa juga dengan melihat papanannya gitu. Nah, kita lihat detail lagi supaya lebih jelas. Oh, ini sebelah kanan ya, sorry, tadi merah, nah ini hitam, dia punya pinggirannya ya. Jadi ketika dipakai itu beda sekali waktu bisa melihat papanan yang merah dan satu lagi lihat pinggiran yang hitam gitu. Kita lihat ini papanannya, dia buatnya ya betul-betul bagus gitu. Nah, lalu pinggiran dari papanan itu sendiri kan beda juga ya, yang biru dengan yang krem gitu ya pinggirannya ya. Dibuat sangat rapih ya, saya lihat seperti ini. Lalu kita lihat detail yang lain. Coba kita lihat ya bunganya ya. Kalau ini cirinya Bang Biru, bunganya juga semacam ini ya, salah satu cirinya. Ya. Nah, isennya itu beda dengan yang Pekalongan gitu. Kalau Pekalongan membuat isen-isen di daun itu juga beda. Ya, bunganya juga beda gitu. Nanti kita ada satu bab yang lain lagi yang mengenai tentang perbedaan antara Lasem dengan Pekalongan. Nanti kita akan bahas juga. Ya. Nah, yang Lasem, Cirebon, pinggiran bawahnya itu dia seperti kayak penggaris seperti ini gitu ya. Nah, kalau Pekalongan itu yang seperti box renda seperti itu gitu. Itu ada perbedaannya semacam itu. Kita lihat lagi. Lebih detail lagi ya. Dia buatnya beda sekali dengan batik-batik Pekalongan itu ya, yang biasa-biasa kita lihat. Kalau Bang Biru ya semacam inilah cirinya gitu. Ini Bang Ungon ya, bukan Bang Biru lagi yang ini ya, sudah tidak ada birunya gitu. Ini dari Cirebon. Ini kira-kira era 1900 ya. Ini batiknya betul bagus ya, kalau kita ngelihat batiknya benar-benar ini bagus sekali detailnya. Cuman kalau dari jauh nggak seberapa kelihatan, ya karena terlalu kecil dia punya motifnya kotak-kotak semacam ini gitu ya. Kita lihat coba detailnya. Nah, ini papanannya kita lihat. Kadang kita ngelihat burungnya isiannya itu perutnya, badannya ya dengan garis semacam dengan itu ya kayak bintang itu udah bagus ya, beda gitu dia. Kita lihat ini detailnya ya. Dia masih simple itunya, kerjanya ya kayak gajah dengan isen semacam itu, tapi terlihat bagus gitu ya. Nah, kita lihat yang lain, ada kayak kerbau dengan burung misalnya. Kotaknya ini seperti kayak banji juga ya, terlihat seperti banji gitu. Ini juga kerjaannya nggak gampang sebetulnya, apalagi satu kain ini semua. Ini juga ini susah gitu sebetulnya, ini kerjaan susah. Rupanya seneng ya, kelihatannya kerbau begitu ya, sampai ada berapa macam kerbaunya gitu. Kita lihat berikutnya. Nah, ini Bang Biru juga. Ini dari banyak ya, katakan tuh Lasem gitu ya. Kalau saya lebih condong ini Semarang gitu. Semarang ya, karena lebih halus. Kalau misalnya ini dulu dari Lasem, seharusnya di Lasem itu banyak itu pembatik yang betul-betul bagus ya sampai saat ini ya. Tapi kita lihat ya dalam pameran-pameran tuh batiknya nggak halus kalau Lasem itu ya. Dia punya ciri khas sendiri dengan warna-warnanya gitu ya. Tapi batikannya nggak halus sih. Jadi ya tidak tahu persisnya ya, karena pembuktian ini masih kurang paham ya. Tapi saya lebih condong nih Semarang dulu gitu ya. Karena saya dengar juga ada di Kudus ya pembatik itu, kalau orang pembatiknya ini buat yang halus, dia akan ambil karyawannya itu dari Pekalongan. Tapi kalau yang kurang halus, dia ambil dari Lasem gitu ya. Nah, itu dari situ saya lihat-lihat ya, ada benang merahnya gitu ya. Kemungkinan gitu. Kemungkinan ya ini dari Semarang gitu ya. Nah, ini yang bagus, yang lucu lagi ada tulisannya. Selamat yang itu pakai, selamat yang pakai ya. Saya lihat hanya beberapa ya batik semacam ini ada di bukunya, ada beberapa orang ya. Mungkin saya lihat 2-3 ya yang semacam ini ada tulisan selamat yang pakai semacam ini gitu ya. Di era-era 1930 sudah tidak lihat lagi batik semacam ini gitu ya.
mungkin ini 80 atau 19 gitu ya. Kita lihat kepalanya, detailnya ya. Nah ini papanannya. Saya juga ngeliat nih, baru lihat secantik ini. Dia punya pewarnaannya ya. Dia punya pewarnaannya, papanannya ini cantik sekali gitu. Detailnya maupun itu. Kita lihat bagian kepalanya, pucuk rebung atau tumpalnya. Tidak, sampai sekarang saya belum pernah lihat lagi ya batik itu gitu ya. Dari ini saya dapat tahun 1984 atau 85 gitu. Sejak itu sih belum pernah lihat lagi yang warnanya semacam ini gitu, di papanannya gitu ya. Oke, kita lihat yang detail lainnya. Di sini juga kita bisa melihat nih ya sekalian bedanya batik tulis dengan batik cetak gitu ya. Nah, kebetulan ini gambarnya sama. Tapi kalau cetak dengan tulis bedanya gini. Nah, kita lihat ya tuh bunganya kan kiri dan kanan itu beda gitu. Kelihatannya sama, tapi begitu diperhatikan itu beda. Nah, di bawahnya daun yang satu nih itu daunnya beda, ya. Bentuknya beda gitu. Kalau batik tulis semacam ini. Kalau kita lihat sekilas oh ya sama ya gitu ya. Tapi begitu diperhatikan itu beda gitu ya. Itulah bedanya batik tulis dengan batik cetak gitu. Kita lihat yang lain. Nah, ini es ya dengan buketannya digambar ya, sederhana tapi ya menarik sekali saya lihat itu ya semacam ini gitu. Lihat yang lain N-nya. Kupu-kupu sederhananya dengan hitam ya, bagus lah dilihatnya gitu. Kayaknya begitu telatennya ya, kalau dilihat tadi kan segitu banyaknya buat semacam ini. Ya, hebatnya pembatik zaman dulu. Ini juga bang biru, walaupun birunya nggak ada. Yang jadi hitam itu tadinya biru gitu. Nah, ini Cirebon punya, ya Cirebon. Dia punya papanannya sama, kiri kanan gitu ya. Ini salah satu yang cantik juga, dia punya papanan gitu ya. Kita lihat setengah dulu ya, kita yang setengahnya dulu, kita lihat lebih dekat. Gambarnya sangat cantik. Badannya seperti itu, pohon kehidupan gitu ya. Nah, terus diberi warna hitam di batangnya itu ya, itu juga unik. Ini juga jarang nih saya lihat ya, yang orang buat di batangnya dikasih hitam semacam ini gitu. Nah, gambarnya kalau di lukisan kayak atau kayaknya namanya stilisasi, jadi gambar burungnya kayak dipermudah kayak gitu ya, nggak detail sekali. Beda dengan yang Pekalongan kayak kemarin kan detail sekali gitu ya. Nah ini stilisasi burungnya semacam ini. Gitu. Kita lihat yang lain nah ya, dia burung tapi ya bentuk burung tapi nggak detail sekali dengan isen hitam dan merah ya. Berikutnya, nah ini akar yang dari pohon kehidupannya ya, ini yang di atas ini. Nah kalau yang ini lagi ya, ini juga tua sekali nih. Saya pikir ini 1850 ada batik ini ya. Dan sudah era waktu saya cari 1980-an juga udah nggak ketemu lagi yang seperti ini gitu ya. Saya dapat waktu itu beberapa, setelah itu nggak ketemu lagi. Di bukunya orang bule ada nih 3 tempat yang menghasilkan batik semacam ini. 1 dari Gresik, 1 dari Cirebon, 1 dari Jakarta. Jakarta membuat ini tapi tidak sehalus ini, maksudnya agak kasar tapi cirinya semacam ini gitu. Kepalanya ya. Dia bentuk papanannya juga ini warnanya terutama ya agak beda yang batik ini ya. Dia semu-semu coklat begitu dia punya itu, bukan krem tapi semu coklat gitu. Merahnya juga seperti kayak merah bata, bukan merah yang lasem itu gitu. Kalau lasem kan bilang apa? Getih-getih. Kalau ini agak sedikit kayak bata, warna merah bata gitu. Kita kalau lihat kotaknya ya, itu dekoratif ya, semacam dekoratif. Gambarnya masih realis. Dia sangat itu ya, ayam semacam ini, tapi dilihatnya tuh enak ya. Dilihatnya tuh bagus gitu, kayak kura-kura, entah itunya, kelelawarnya gitu. Nah ini juga latarnya cocokan gitu, ada yang dilobangin dengan jarum ya. Dia unik-unik sekali dia punya gambarnya.
menjangannya, ada lobsternya. Jadi memang ini betul-betul dekoratif, betul bagus gitu ya. Gambarnya sebagian kebalik ke atas ya, kayak burungnya gitu ya. Ada yang di atas, kepitingnya juga bentuknya gitu. Nah, makara. Makara ini kalau di Cina lambang dari fighting spirit, semangat juang. Dulu ada satu cerita di Cina bahwa di sana ada satu sungai besar gitu ya. Nah, terus kalau si ikan ini bisa balik arah gitu ya, dari muara ke pegunungan, ya semacam salmon mungkin ya, kalau sekarang ya kayak salmon kayak gitu ya. Nah, di sana ada gerbang, namanya gerbang naga gitu. Ketika ikan itu melewati gerbang itu, dia akan jadi naga gitu ya. Itu mungkin simbol lah, bukan itu ya, simbol gitu ya. Apakah saya lagi berpikir apakah mungkin dari orang-orang perantau itu gitu loh ya, ketika merantau keluar dari Cina sana gitu kan ya, ke Asia Tenggara gitu, ke Filipina, ke Indonesia gitu ya, ke Singapura, ke Malaysia misalnya kan, terus dia balik lagi. Kemungkinan saya rasa itu gitu ya, kalau saya berpikir-pikir tentang makara itu gitu ya, orang yang telah berhasil gitu ya, balik seperti itu gitu. Tapi di lambang seperti itu. Nah, ini juga lain lagi. Ini yang tua lagi, karena kepalanya di tengah. Kalau Lasem atau Semarang zaman dulu, itu kepalanya di tengah. Ya, sebelum 19. Belakangan baru di samping gitu. Nah, kita lihat lagi ya, ini gambarnya gambar burung. Ini dihitung sekilas tuh 500 lebih ya. Nanti katanya hitung ya, Pak. Ibu Dede mau hitung. Ibu Dede katanya, karena dia kan accounting ya. Jadi dia nanti hitung ya, Ibu Dede ya ini ada berapa gitu ya. Malam-malam nanti saya hitung, Pak. Ya, kita lihat ya bagian kepalanya gitu. Ini 18 sekian ya, yang semacam ini ya, sampai 19 gitu. Kita lihat detailnya lagi. Ini papanya dulu ya. Nah, kayak tadi yang saya bilang ya, antara beda batik tulis dengan batik cetak. Nah, burungnya kan beda sekali ya, kita lihat. Ya, sangat-sangat beda. Bunga daun di bawahnya juga beda ya, bunga itu sangat beda. Itulah kalau kita untuk memilah batik tulis sama batik cetak ya semacam gini. Kita bandingkan dua gambar. Nah itu, ketika beda ya itu tulis gitu ya. Kalau batik cetak sama semuanya, batik printing sama gitu. Oke, kita lihat yang lain. Nah ini badannya juga cocokan ya, dia punya badannya. Bagian ini tumpalnya ya. Dia kebanyakan orang-orang di sana, Lasem, Gresik atau Semarang itu buatnya semacam ini. Dia punya gambarnya, ada burung, terus ada bunga semacam ini. Berikutnya. Nah ini lebih kelihatan lagi burungnya seperti di kandang. Nah. Betapa telaten ya orang zaman dulu ya, ngebikin burung di kandang sampai 500 lebih itu satu sarung. Begitu rumitnya ya Pak. Nah itu ya. Peternakan ini kali Pak. Apanya? Terinspirasi dari peternakan. Oh mungkin juga dia ternak burung ini ya, burung apa tuh? Burung puyuh. Bukan. Oke. Kita berikutnya, ini juga unik lagi. Begitu kita nanti perhatikan lagi ya detailnya di bunga-bunganya itu ada peri, semacam apa peri itu ya. Kita lihat dulu ya seluruhnya Sidomukti dengan ini bukan hanya buket, tetapi buket ini nanti di bunga-bunganya itu ada kepala orang gitu ya, itu unik. Terus juga ada yang lagi terbang misalnya gitu ya. Ini ada satu cerita lama, cerita Denmark gitu ya. Cerita anak-anak pengantar tidur sebetulnya ya. Nanti sebentar kita lihat detailnya dulu ya. Ini beda lagi ya, ini Bang Ungon ya, batik Bang Ungon namanya, semacam ini ya. Di bagian kepalanya itu penuh dengan lataran ya, lataran kayak semacam kayak ukel kayak gitu. Ini ceritaan namanya Tambelina namanya. Pada intinya kita dalam hidup berbuat baik lah. Jadi ini kan cerita anak-anak. Jadi supaya anak-anak ini dalam kehidupan mereka harus berbuat baik di dalam kehidupan mereka gitu ya. Karena ya itulah kebaikan membuahkan hasil yang baik juga gitu ya. Dalam cerita ini juga sama. Jadi ada ceritanya, ini cerita anak-anak sebetulnya sorry aja ya. Jadi ada satu nenek-nenek hidup di atas pegunungan gitu, seorang diri, tidak punya suami, tidak punya anak.
Dia punya kebun yang besar gitu. Dia senang bunga, jadi ya itulah kehidupannya. Dalam hatinya ada satu keinginan, yaitu ingin punya anak gitu. Sampai sekali waktu ada satu penyihir, dia lewat di tempatnya dia itu kan, dan nginap dan minta makan. Si neneknya orang baik, jadi dikasihlah makan sama menginap satu malam gitu. Lalu dia bercerita, nenek ini, bahwa ada satu keinginan, dia ingin punya anak katanya. Lalu besokannya penyihir ini mau pergi kasih ini benih tumbuh-tumbuhan. Dia bilang, ini aku kasih benih, kamu tanam ya, nanti kamu piara dengan baik gitu. Nah, urus dengan baik. Ya, akhirnya setelah dia pergi, benar ditanam, tumbuh. Nah, itu tumbuh bunga seperti mawar gitu kan. Nah, begitu mekar, itu terlihat itu makhluk itu sebesar jempol gitu ya, sejempol itu figur orang gitu. Nah, terus itunya rambutnya itu keemasan kayak begitu gitu kan, bisa ngomong gitu kan. Dia senang sekali gitu. Dia lagi menambahkan anak walaupun segede jempol, tapi ya itulah gitu ya, anaknya dia seolah gitu kan. Dia pandai nyanyi gitu. Wah, akhirnya dia sedang terhibur si nenek ini gitu. Nah, nggak berapa lama ceritanya, namanya cerita anak-anak ini, ceritanya ada kodok itu kan, ngelihat, wah ini bagus ini nih, Tambelina ini, namanya Tambelina gitu kan, ini bagus nih, boleh buat mantu aku katanya, mau dikawin sama kodok gitu. Akhirnya dicolong, dia lagi tidur, dibawa tuh Tambelinanya kan, ditaruh di dekat anaknya, di situ ditaruh di daun teratai di situ. Nih nak, lu menikah sama dia nih, cantik katanya gitu kan. Si Tambelina begitu bangun pakai kok bukan di tempatnya, dia nangis gitu. Begitu nangis, ikan di sungai itu dengar, aduh kasihan amat ya, yuk tolongin yuk katanya gitu kan. Nah, ikan ini datang langsung itu ngigitin batangnya teratai gitu. Nah, akhirnya lepas itunya gitu ya, daunnya. Mengembara lah itu katanya Tambelina. Nah, jadi dalam pengembaraan itu dia ketemu nanti tikus tanggal gitu ya. Tapi selalu dia berbuat baik. Sampai satu ketemu ada dia lewat, ada burung yang mati gitu, kedinginan gitu kan. Nah, waktu malam artinya tetap dia tuh ada rasa sayang sama tuh burung, mati tuh geletak begitu aja. Malam-malam dia datengin lagi. Nah, waktu dideketin, dipegang, ternyata masih ada itunya, denyut nadinya dan jantungnya gitu kan. Nah, diselimutin segala, sampai hidup kembali gitu. Nah, nanti sampai akhirnya musimnya berganti, musim udah semi, pergi burung itu kan, terima kasih. Lewat gitu kan. Mengembara lagi ceritanya, Tambelina. Sampai dia ketemu lagi dengan itu kan, mau dinikahi dengan oleh tikus itu. Cuman kan dia nggak senang gitu kan ya, mau hidup di liang kayak gitu. Jadi dia nangis kayak gitu kan. Nah, tahu-tahu burung itu datang lagi. Datang, dia lihat kenapa aja, dia ceritain kan bahwa dia harus menikah dengan ini. Akhirnya udah, ayo aku bawa aja kamu katanya ya ke satu tempat yang bagus sekali. Nah, udah, dia udah nggak senang kan ya, dia kabur aja gitu ya. Kabur naik burung sampai ke satu tempat yang jauh sekali ya. Nah, di sana begitu diturunin itu di taman bunga gitu. Begitu dia turun di taman bunga, totonya ada pangeran yang segede jempol ini, juga lebih gede dikit gitu ya, jempol ini. Peri maksudnya itu ya, itu dunia peri gitu. Nah, ketemu yang si pangeran langsung jatuh cinta sama dia. Jadi hidup bersama, maksudnya bergaul gitu ya, berapa bulan gitu ya, terus bener-bener pangerannya jatuh cinta sama dia. Nah, terus akhirnya pangeran bilang mau nggak jadi istri dia. Dia bilang oke, mau gitu kan. Nah, akhirnya pesta lah ceritanya gitu kan ya, pesta pernikahan. Nah, pesta pernikahan kita lihat di ini. Jadi si peri yang ada di bunga itu muncul gitu. Kita lihat tuh ya, ada kepala orangnya itu. Ini peri-peri gitu. Dia bergembira pas saatnya pesta, saat pesta itu aja. Tentunya pada seneng ya, itu perinya muncul. Nah, dari pernikahan itu si pangerannya memberikan sayap gitu. Memberikan sayap sama Tambelina karena yaitu saking sayangnya. Nah, Tambelina senang sekali karena dia ingat waktu lagi petualang tempo hari itu ya, lihat kupu-kupu gitu ya, kok bisa terbang-terbang kayak gitu. Nah, kita lihat lagi yang ada sayapnya.
Ini Tambelina yang, nah ini ada sayapnya. Ya, seperti inilah kira-kira ceritanya ini gitu ya. Bisa ternyata ya, ceritaan dari Denmark bisa jadi batik di di Indonesia. Maaf ya, ceritaan anak-anak nih. Oke, ya. Pak Hartono, Pak Ya. Hartono, Ya. kok dapat aja ya Bapak ya? Aneh banget itunya. Itu anugerah namanya itu ya. Yang Motifnya kuasa unik memberi banget, izin. baru lihat Ya, sekali untuk ini, memberi Pak. izin kita bersharing sama teman-teman yang suka batik. Saya rasa itu aja gitu. Ya, bukan yang lain. Ya, oke, yang kita lihat detail yang lain. Apakah yang ini ya kemungkinan tuh waktu lagi terbang sama burung itu gitu ya? Atau digabung dengan ceritaan angsa-angsa liar gitu? Ya, nggak tahu. Yang satu ini gitu ya. Waktu Tambelina naik burung atau digabung dengan angsa-angsa liar, cerita angsa liar gitu. Oke, berikutnya. Nah, detailnya ya. Ini kan sederhana sekali bunganya, tapi di mata itu betul enak ya. Kita lihat cantik ya gitu. Walaupun dia punya isennya hanya garis-garis gitu ya, itu juga bagus gitu. Oke, next. Ini juga sederhana sekali. Dia punya batang daunnya ya, apa ranting daun namanya itu ya. Hanya, tapi betul itu menarik gitu, menarik mata. Lanjut. Nah, ini dari buku Batik Pesisir, batik Belandanya, yang pembuatnya itu Nyonya Jans ya, 1870 sampai 1910 atau gimana itu ya di situ. Jans namanya. Ini bagian kepalanya. Apa namanya, Dedek? Kembang apa ini? Betul, kala lili ya. Kala lili. Sekali waktu lagi pameran di JCC ya, ada satu dia ngeles merangkai bunga gitu kan. Ikebana. Semacam ikebana gitu ya. Dia waktu melihat bunga ini dia sampai kaget sekali gitu. Pak, ini kok orangnya kok pandai sekali membuat itu bunga kala lili katanya gitu kan ya. Dia bisa nekuk bunganya itu ya sampai sedemikian rupa benar-benar seperti bunganya gitu. Sampai dia peragakan jarinya dia gitu ya. Jarinya dia sampai ditekuk tuh, nah, seperti begini dia bilang gitu. Aku kan kurang paham ya mengenai bunga gitu ya. Ibu itu sampai dia kagum sekali membuat itunya tuh, membuat bunganya ya. Ini orang Belanda kadang-kadang ya kalau buat bunga itu nggak sembarangan ya, betul-betul seperti aslinya gitu. Nah ini yang ini ya, motif ini dipengaruhi oleh itu waktu itu muncul yang namanya Art Nouveau ya, dari 1890 sampai 1920. Art Nouveau itu mendunia sampai di mana-mana muncul gitu kan. Ada poster, ada buku-buku, ada lukisan, ada ukiran, macam-macam gitu ya. Mendunia betul-betul. Ini salah satu yang terpengaruh dari Art Nouveau ini, batik ini. Kita lihat pinggirannya. Ini Art Nouveau. Waktu saya kirim ini gambar ini ke teman kenalan saya di Belanda, langsung dia kolektor batik. Wah, ini Art Nouveau nih, kata gitu ya. Langsung dia terus tahu gitu. Nah, ini Art Nouveau-nya ada di sini. Kita lihat detailnya. Kita detail yang badannya ya. Dia membuat bunga itu betul-betul bagus sekali. Dengan warna hanya 2 warna, tapi bisa ya secantik ini gitu ya, membuat batik itu. Di furniture itu Art Nouveau mempengaruhi di Indonesia itu namanya Semarangan. Furniture yang Semarangan ini buffet, ini namanya buffet. Nah, bentuk yang di atas itu yang Art Nouveau, Semarangan gitu ya. Ini juga muncul banyak barang-barang Semarangan semacam ini. Kita lihat yang satunya contohnya, nah, lemarinya ya. Dia sangat beda dengan lemari-lemari yang lain gitu ya. Kok unik sekali dia punya bentuknya. Bentuk Art Nouveau itu. Ya. Sangat beda. Ya, next. Yang ini tadi cerita tentang pinggiran, sorry tadi lupa ngomong ya. Ya, ini cerita tentang pinggiran-pinggiran yang cantik. Kalau saya lihat yang lalu saya pernah cerita bahwa kalau orang Belanda membuat pinggiran itu betul-betul diperhitungkannya. Sehingga rata-rata kalau batik Belanda itu pinggirannya bagus. Kayak tadi yang Art Nouveau, yang kedua ini Fischer. Fischer ini ada orang Jerman katakan bahwa nama ini bukan nama Belanda, tapi nama Jerman katanya. Kemungkinan keturunan Jerman orang ini ya. Ini 1870-an juga, 1870-an sampai 19 kayak gitu kan. Kita lihat tadi detail bagian kepalanya.
Kalau yang dulu kepalanya sarung ya, yang zaman Belanda, ini salah satu yang semacam ini gitu ya. Kalau yang buketan yang kita kenal dari yang Van Zelen itu ya, itu yang belakangan. Van Zelen itu belakangan, buketan ya. Padahal itu sebetulnya katanya Metzler dulu yang itu kan, yang menuangkan buketan semacam itu. Tapi yang mempopulerkannya itu Van Zelen. Yang dulu salah satu semacam ini, dia punya bentuk dari kepala sarungnya penuh, beda ya. Kita lihat ya, cantik, sangat beda sekali dengan yang kita sering lihat gitu. Ya, next yang lain. Ya buah-buahnya itu ya. Cumanya sayangnya burungnya kurang cantik ya. Dia buat segini bagus, kok kenapa buat burungnya semacam ini gitu ya. Padahal orang Belanda biasanya agak detail kan. Ini kali ini nggak tahu nih. Kecolongan bisa nggak sebagus ini gitu. Oke, kita pinggiran bawah juga ya, itu yang kayak letter L-nya juga itu kan bagus sekali kalau Belanda buat ya semacam ini. Kita lihat badannya masih terpengaruh oleh itu kain India yang namanya chintz. Dulu di era-era 16-an ya, itu kain India yang namanya chintz itu dikonsumsi oleh orang Eropa. Orang Eropa sangat suka sekali, tapi di belakang hari Eropa bikin sendiri dengan printing ya, kain chintz kayak macam gini. Pasnya agak lain, sederhana begini ya, lucu aja. Burungnya juga ya. Kita lihat ya bagian pinggirannya, boh. Nah ini tadi boh itu orang Pekalongan menyebutnya kalau pinggiran gini namanya boh gitu, boh. Ya ada nyebutnya renda gitu ya, macam-macam lah orang menyebut ini gitu. Nah Anita udah ini ngeliatin batik-batik, Atik pernah melihat? Belum pernah, Pak. Dek, pernah lihat ya, Dek? Yang kayak gini, Dek? Kaki yang semacam ini, Dek? Baru kali ini. Iya, enggak, Pak. Nah, sangat beda sekali dia punya kakian gitu ya. Oke, nah ini detailnya lagi. Dia tidak halus sekali seperti kemarin ya, waktu batik Kudus ya. Kalau batik Kudus kan bagus sekali dia punya itunya ya, kerjaannya itu. Tapi ini tidak, nggak sehalus itu ya, nggak sehalus, tapi betul-betul strong gitu. Kita lihat bagus ya, itu beda bagusnya gitu. Kalau ngomong bagus halusnya, luasnya, kalau ini strongnya gitu. Oke, kita lihat yang lain. Nah ini Metzler, ini boleh dikata gurunya itu, bukan gurunya sebenarnya, yang gurunya kakaknya Van Zelen namanya Elisa. Ya, ada lagi kakaknya Tina. Jadi kakaknya si Elisa ini duluan dari Jakarta pindah ke Pekalongan gitu kan ya. Di sana ditugaskan untuk mengurus suaminya tuh ya, untuk mengurus kerjaan di sana. Nah, si Tinanya itu belajar sama Metzler ini gitu. Metzler ini dari 1880. Dia seorang janda ya, janda Indo gitu. Nah, dia uangnya nggak banyak. Jadi buat batik itu dimodalin atau dikasih uang dulu gitu ya sama orang Arab dari Jakarta, namanya Bozir. Nah itu dia pedagang barang seni, barang antik di Majapahit, di Jalan Majapahit gitu. Nah itu cerita dari Harman ya, cerita tentang itu gitu kan. Nah saya ada pengalaman yang mengiyakan dia tuh ya, karena saya dapat batik Metzler itu dari orang keturunan Arab ya, dari satu lemari itu dapat 6 potong batik Metzler ini ya, itu luar biasa. Orang yang dulu yang kolektor besar ya, hanya punya 3 potong, 2 potong gitu yang namanya Metzler. Saya dapat di lemari satu orang bisa 6 potong, itu ajaib ya, itu karunia dari Allah lah itu ya, itu nggak bisa bilang gitu ya. Nah jadi benar bahwa ini penjualannya itu banyak di Bozir ini, orang Arab ini, orang keturunan Arab ya. Ya karena yang punya ini orang Arab, 6 potong gitu kan. Makanya bisa nyambung ya, itu benang merahnya ada maksudnya gitu loh. Jadi ya betul cerita si Harman bahwa dimodali oleh si Bozir ini. Tetapi ponakannya Lin Metzler juga di Pekalongan, jualan juga gitu. Maksudnya ketika ada orang cari batik, ya diambil sama tantenya, sama Lin ini kan, untuk dijual. Ada, tapi yang banyak adalah si Bozir yang jual. Nah, kita lihat bagian kepalanya ya. Ini kepalanya masih
apakah pesan di lasem atau bukan gitu ya, masih nggak ngerti yang ini ya. Kalau andai kata pesan di lasem, apakah kemungkinan digambar sendiri oleh dia gitu, digambar baru dikirim ke lasem, atau udah di itu sudah dililin sama orang Pekalongan sama dia gitu ya, karena gambarnya bagus ya, ciri-ciri dari batik burung-burung yang Belandanya itu ya. Nah ini masih terlihat ya, itu di situ ada gitu ya. Kalau yang kita lihat dulu yang langsung gini-ginian nggak ada gitu. Apa ya, mikirnya kira-kira begitu. Apa mungkin? Jadi dia pesen ke lasem, lalu dililin dulu sama dia gitu kan. Dililin dulu, kirim ke lasem, dicelup di sana, balik lagi gitu. Kemungkinan ada juga begitu. Nah, kalau lihat hal semacam kayak gini. Karena saya lihat ya, detail dari daun, isian daun ini bukan lasem. Bukan lasem gitu. Tapi ya Pekalongan. Ya, makanya saya lihat ya, dari burungnya sama dari daunnya itu bukan tangan lasem. Kita lihat kotaknya, biliknya itu ya, biliknya sangat rapi. Salah satu keunggulannya Lynn Metzler itu bikin geribikan ini ya. Dia membuat geribikannya benar-benar rapi, bersih gitu. Kita lihat detailnya ya. Dia masih sederhana di bunganya, membuat isen ya gini ya. Ini bohnya ya. Saya kalau melihat bohnya ini benar-benar tertarik. Kadang-kadang kalau melihat senang rasanya gitu ya. Kok secantik ini membuat boh kayak gitu. Nah, ini Van Cellen yang tadi ya, Van Cellen yang sangat terkenal kan Van Cellen. Karena Van Cellen di kemudian hari 1900 Van Cellen. 1890 sampai setelah sampai zaman Jepang lah kira ya. Dia ditahan di Jepang sama berarti panjang kurun waktunya Van Cellen itu. Dan dia juga salah satu yang orang yang punya uang ya. Jadi produksinya juga banyak. Produksinya dia banyak gitu. Dari zaman era 19 itu sampai ke 1400-an gitu ya. Dari batiknya itu jadi panjang dan cirinya lain-lain gitu. Nah, kalau yang semacam ini ya era 1900 Van Cellen ini ya. Nah, detail ini yang musim di era tahun 1930 blorong itu. Nah, sebetulnya era 19 itu ada, tapi sedikit nggak banyak. Tapi di era 1930 banyak sekali orang yang buat blorong atau selempang. Nah, ada juga ya di bukunya siapa kemarin yang mengenai jual chemical itu menyebutnya bahwa ini selempang di buku tahun 1938 ya, selempang. Kita kenal blorong. Kadang-kadang orang nyebutnya juga lereng juga bisa gitu. Kita lihat detailnya ya, galar ya, galarannya Van Cellen. Ini bunganya ya, bunga ros, bunga mawar gitu, hanya 2 macam digabung ya. Kita lihat detailnya. Ada cocokannya di bunganya ya. Hanya warna merah, 2 warna merah gitu ya. Kita lihat juga di daunnya. Dari daunnya itu nggak ada yang sama gitu ngisinya. Rajinnya ya orang zaman dulu ya membuat sesuatu itu ya nggak asal diisi kayak gitu, enggak ternyata kan. Kita lihat ya 5 macam, lain semua, 6 malah sama yang di atas ini ya, lain semua gitu. Apa namanya zaman dulu kelihatannya orang nggak diburu-buru dengan uang atau bagaimana ya menyelesaikan sesuatu dengan baik gitu. Nah, ini pinggirannya yang tadi, bohnya lagi nih kan, sangat beda dengan yang biasa-biasa. Sekarang kita yang ini boh dari batik peranakan gitu ya. Ini yang agak tua, yang namanya Licunyo, ini ya, Licunyo. Batiknya masih pengaruh Belandanya masih terasa sekali gitu ya. Kalau kita lihat tadi kepalaannya gitu ya, kita detail kepalanya ya, tetap ada lorongnya, kiri kanan itunya ya, motifnya masih terasa Belandanya gitu. Dan pinggirannya tuh masih terasa seperti Belanda. Ini masih terasa sekali Belandanya ya, kita lihat ya. Yang orang Tionghoa ini lebih halus ya. Kalau kita lihat daun-daunnya ya, itu halus, dia punya kerjaannya gitu. Nah, ini seperti buket teratai ya, buket teratai kayak gitu ya. Sebenarnya bukan buketan yang memanjang ke atas, tapi yang seperti kayak apa ya, semacam teralis kayak begitu ya, yang bentuknya bagus. Latarannya juga bagus ya, lataran teralisnya itu ya, isian daunnya. Yang ini sama ya, lain. Kita lihat pinggirannya lagi ya, betul bagus pinggirannya. Satu lagi ini Van Cellen juga. Ini Van Cellen yang 1930 awal ya. Nah, ini masih ada Art Nouveau-nya masih ada
Yang di bawah nih kakiannya nanti kita detailin lagi ya. Itu masih kepalanya pakai galar gitu ya. Ini kerjaan nanti kita lihat lagi ya detailnya. Van Zelen betul-betul sangat rapi dan detail. Kita lihat detailnya. Kayak semacam tulip. Nah ya, kita lihat latarnya galar, lalu isen di daunnya ya, diperhatikan luar biasa gitu. Van Zelen sangat sulit untuk dibuat sekarang ya, segini rapinya, begitu rapi gitu. Buat bunga kecil yang meletik begitu aja ya, secantik ini. Bukan bunganya berbentuknya beda sekali ya. Kita lihat lagi ya bagian badannya sekarang ya. Ukelnya kelihatannya agak besar, tapi luas gitu. Walaupun besar tapi luas dan strong sekali terlihatnya gitu. Hampir kita lihat tidak ada yang rusak gitu. Tidak ada yang kelirnya ada yang besem kayak gitu ya, putihnya jadi kemerahan. Itu benar-benar bagus kan, dia punya itu ukelnya gitu. Bunga yang biru yang kanan juga ini di atas itu ya, cara nitiknya itu betul-betul bagus. Lihat burungnya sama, nah ukelnya jelas sekali di sini ya, menggambarkan burungnya yang era-era 1930 ya, 40 ini masih bagus kayak begini. Sangat beda dengan yang tahun 50-60-an ya, dia punya burung kayak gitu. Kupu-kupunya juga ya. Betul, dibuat realis benar-benar seperti ya kayak lukisan kayak gitu. Art Nouveau-nya masih terasa. Kalau lihat ada itu ya ubin-ubin, ada juga yang gambarnya dari Art Nouveau itu ada ya, di Eropa masih banyak gitu ya. Ada ya kenalan yang dari Belanda suka kirim gitu ubin yang Art Nouveau kayak gitu ya, gambarnya gitu ya. Masih terasa sekali di sini Art Nouveau. Satu lagi, ini Van Zelen yang berikutnya. Ini Van Zelen yang belakang lagi. Di atas 1937. Ini warnanya sudah soft gitu ya, sudah pastel. Masih pakai kepalanya juga masih kayak lorong semacam ini. Nanti Van Zelen itu ada tandanya bahwa yang asli seperti apa gitu ya. Nanti di bab-bab berikutnya kita ada yang mengulas tentang itu gitu. Yang ini kita lihat gambarnya aja ya. Oke. Kita lihat ya bagian tengahnya itu lorongnya. Nah, kita lihat buketnya ya. Buketnya Van Zelen ya, ini kan benar-benar bagus ya, dia punya buket betul-betul. Banyak orang yang punya Van Zelen tapi sebetulnya itu Van Zelenan gitu. Ya, bukan Van Zelen yang asli semacam gini. Karena di Batang, nah kalau yang asli Van Zelen ini kan aku bilang tadi 1937 ke atas gitu, mungkin 1940 kayak gitu ya. Kita lihat ya batangnya batangnya buketan ini itu tidak ada kelowongannya, putihnya. Garis putih itu tidak ada. Nah, itu orang banyak yang punya ada garis putihnya, gitu ya. Itu yang belakangan, mungkin 1950 kayak gitu-gitu ya dia buat karena ini namanya ngetop sekali. Jadi orang pengen punya Van Zelen. Yang kurang baik adalah orang yang membuat itu tulisannya Van Zelen gitu. Van Zelen. Tapi di orang lain bukan dia gitu. Nah, nanti di sana kita lihat burungnya juga udah nggak cantik lagi gitu ya. Sama kalau tadi garis putihnya itu semua rata-rata ada garis putihnya kalau yang kayak gitu, yang palsu gitu. Nah, kalau kita lihat yang ini nggak ada garis putih kalau yang asli. Burungnya ini nggak seperti ini. Kalau yang itu ya, tetap yang ada ini ada putih sedikit ya. Tapi yang lain nggak ada itu. Kalau yang tahun Van Zelen tahun 50-an yang orang lain buat itu kasar dan bentuknya bukan ini burungnya, udah beda gitu ya. Udah dongo istilahnya gitu, kurang bagus. Ini terlalu dibesarin jadinya agak kasar ya. Sebetulnya ini halus, cuman gara-gara digedein itu jadinya seperti ini. Cantiknya bohnya Van Zelen. Tetap dicocok, ada cocokannya yang putih. Satu lagi nih Tetisit. Tetisit salah satu pembatik handal saat itu gitu ya, di era mulai 1930-an dia ada muncul gitu kan ya, di era 1940-an dia masih bagus, ke 60-an udah mulai kurang bagus hasilnya gitu ya, sampai di era 80-an itu udah mulai cetak batik cetak Tetisit ini. Kalau yang ini salah satu yang bagus kalau saya lihat ya, karena nanti kita lihat detailnya itu betul-betul halus sekali. Kita lihat bagian buket, bagian kepala. Sebetulnya kalau kita pikir tentang batik Indonesia, dia lebih dulu. Nah ini bisa dibilang batik Indonesia karena motifnya ayam puger gitu ya, motif dari Banyumas, gitu. Motif dari Banyumas dijadikan dikasih warna pesisir gini,
Sebenarnya ini juga batik Indonesia sebetulnya ya. Cuman kita nggak menyadari hal itu. Kita lihat buketannya ya. Buketnya tuh bener enak dilihatnya gitu. Dia membuatnya juga ya. Jadi mirip-mirip dengan Van Chanel. Bagusnya dia ini. Kita lihat daunnya ya. Bunga yang merah ya. Kan unik. Burungnya juga mirip-mirip. Memang eranya kira-kira sekitar sebelum 40-an lebih sedikit ya seperti ini, batiknya bagus-bagus kayak gini. Kita lihat lagi daun-daunnya sangat beda. Cocokannya sini kelihatan ya kan dibesarkan ini. Jadi kita benar-benar melihat ada cocokan semacam ini. Perpaduan lucu juga ya, merah daun merah dengan hijau juga terlihatnya bagus. Ini juga beda lagi, dia punya isian dari bunganya ya. Titiknya tuh ya, cara nitiknya ya, memanjang kayak gini, beda. Kalau ini titik 3 yang merah gitu ya, beda. Kita lihat bagian itu badannya ya, badannya ayam puger yang sangat terkenal dari Banyumas ya, ini aslinya ini. Kita lihat ekornya, kakinya ayam ya, sampai halus kayak gitu gitu. Itu betul-betul bagus kan ini. Jadi kan kalau selalu Cirebon utama tuh kalau buat begini tuh biasanya Cirebon katanya nomor 1 buat yang sangat halus, katanya sampai istilahnya sampai kayak rambut misalnya gitu ya. Ini pun bisa kelihatannya Pak Petisit ini. Kita lihat buahnya. Ini buahnya tetap ya cross. Ini salah satu yang cantik. Ini berikutnya ini Quineti. Quineti itu siapa? Istrinya Oi Sucun, Pak. Oh ya, betul. Betul, istrinya Sucun. Waktu tahun 1980-an, 86, 87, saya pernah dengar dari seorang pencari batik namanya Idris Andrian, ya. Dia ini pencari batik antik dan jualnya ke orang bule. Dia hampir nggak jual ke orang kita gitu ya. Banyaknya jual ke orang bule. Gitu. Nah, saya ketemu dia, belanja sama dia, terus dia cerita. Dulu dia bilang nih antara Wi Sucun sama istrinya Quineti, dia bilang ayo kita berlomba katanya ya, buat masing-masing. Sucun buat cirinya sendiri, Quineti buat cirinya sendiri, mana yang lebih laku gitu kan? Nanti yang laku baru kita buat yang itu aja katanya gitu kan. Nah makanya buatlah dua-duanya gitu. Ternyata yang Sucun yang diminati, ya yang batik Wi Sucun diminati karena dia bunganya bagus kan ya, ada gradasi tua mudanya itu ya yang sangat menarik. Quineti nggak ada, dia satu bunga, satu warna aja gitu kan. Nah, yang itu udah nggak buat lagi, dan makanya batiknya dia nggak banyak sih. Batiknya Quineti nggak banyak. Kalau kita melihat bangonya ya, benar-benar bagus. Dia buat bango di sini. Warna hijaunya juga ya, benar-benar di mata tuh segar gitu. Kita lihat detailnya, bangonya. Kalau kepalaan, kalau yang rajin batik-batik peranakan gitu. Di kakinya bango, tuh seluruh sekujur badannya sama di daun-daun gitu ya, di batangnya semua ada itu, ada putih-putih itu, ya bentuk itu, namanya grandil namanya itu. Nah itu kalau yang tahun-tahun seperti yang ini 1930-an itu ya, dia punya grandilnya tuh bagus sekali. Jadi dari yang kecil, garis kecil nekuk muter begitu ya. Sekarang ada buat tapi agak mulai gemuk mulai dari dalamnya udah mulai gemuk gitu, muter gitu. Tapi kalau yang dulu kecil ya, jadi seperti apa namanya itu ya, ya seperti koma sekali. Kayak toge ya Pak? Toge, oh iya toge, bisa juga ya toge gitu, ya kira-kira semacam itu. Ini itu juga bukan kerjaan mudah gitu ya, kerjaan semacam ini gitu. Nah, kita lihat badannya ya sama, motif yang sama gitu kan, cuman lain warna gitu. Warnanya apa sebetulnya kurang ini ya, kurang tua sedikit, tapi lebih tua sedikit gitu hijaunya. Dia bikin burungnya ya, kupu-kupunya memang bagus. Nah ini boh dari yang kemarin kita udah cerita, udah puas banget ya, batik kudus ya sekali lagi. Nah ini batik kudus yang paling bagus, namanya Libunin, Nyonya Libunin. Tapi yang lucu di sini. Yang satu pakai tulisan ada nyonya Libunin, yang di bawah nggak ada nyonyanya tapi ada kudusnya gitu. Salah ini atau gimana nggak ngerti itu ya. Ini di satu batik, jadi kiri kanannya itu ada tulisan semacam ini gitu. Jadi bisa bayangkannya dilorong dengan kerjaan semacam ini. Betul-betul bagus dia punya kalau Libunin ya batiknya.
Lebih detail lagi tuh kita lihat kembangnya. Nah, ya Klibun ini tidak banyak buatnya, yang nggak banyak tapi ada lah ya. Dia kelihatannya tidak massal itu buatnya gitu. Beda dengan sucun, gitu. Kalau dia nggak banyak, kalau sucun masih banyak batiknya. Kalau dia nggak banyak. Kita lihat itu ya bunga ini ganggengan itu ya kayak kemarin juga. Latarnya banyak ganggang di batik kudus itu. Ini utamanya bunganya sangat bagus. Beda ya. Seperti lili tapi ada itu ya. Putiknya panjang gitu ya Pak Iya, ya? itu panjangnya itu yang beda dengan lilinya itu. Kalau kita ngelihat itu ya ganggangnya rapi sekali kalau bumi gitu. Kita lihat itu yang lain. Titik-titik coklatnya nggak gampang yang ada di hijau di biru gitu ya. Itu nggak gampang buatnya sebetulnya. Ya mereka bisa lakukan. Penelitiannya luar biasa gitu. Kita kagum sama mereka gitu. Kita lihat bukunya juga ya, cantik dia membuat itu gitu. Nah ini pinggirannya ya, cantiknya. Pinggiran dari boh dari orang-orang keturunan batik pembatik Peranakan sebetulnya nggak banyak yang bagus kayak gini. Saya punya banyak ya yang batik Peranakan itu ya. Tapi untuk nyari yang bagus itu sedikit gitu. Beda dengan yang Belanda. Kalau Belanda rata-rata bagus. Kalau yang Peranakan hanya sedikit yang bagus. Kita lihat sampai sedikit rupa tuh. Cantiknya, bohnya batik kudus. Satu lagi kita lihat Libunin juga. Nah, istimewanya batik Libunin ini satu adalah ini kembang seruni putih. Ini yang hebatnya itu Libunin ya, seruni putih itu. Kelilingnya semua bohnya itu seruni putih. Ini lorong di era 1930-an. Kita lihat detailnya ya, yang di lorong ini. Lihat itu latarnya, ya hebat sekali. Bisa sehalus kayak gini gitu. Kok orang mampu membuat batik semacam ini gitu. Kapan lihat batiknya ya semacam ini ya? Kapan-kapan nanti kalau pameran ya, dipamerin batik ini. Kalau yang semacam ini ya, di mana titiknya ya? Kan ada kalau yang di Indramayu itu kan di semacam satu kotak begitu ya, satu kotak di kocok gitu ya. Iya, iya. Nah, saya rasa kalau ini satu-satu ditusuknya ini. Iya, satu-satu Pak kayaknya. Iya. Oke, berikutnya. Nah, ini bagian badannya. Nah, ini ya bunganya juga agak beda ya kali ini ya, lain dari biasa. Cuman kadang ya kalau kita melihat batik latarnya bunganya sama dengan latar, kadang-kadang sudah kelihatan hilang ya. Kalau semacam ini juga agak sedikit sekali kelihatan ya bedanya gitu. Jadi kayak hilang. Sayang sekali. Sebetulnya kalau ini lebih baik kan warna lain lebih bagus gitu ya. Nah, itulah pembatik. Kita lihat juga masih kayak apa? Sriti atau apa ya yang disebutnya semacam ini gitu ya. Masih bagus sekali gitu. Oke, kita lihat detail itunya, bohnya. Ini yang saya bilang. Batik Libun ini itu top sekali di sini. Pinggiran-pinggiran bunga seruni putih. Ya. Detailnya lagi. Setiap bunga putihnya ada cocokannya ya Pak ya? Ada, iya. Semuanya dicocok. Ya. Jadi ya, punya itu ya, jadi dimensi ya dia kelihatannya gitu ya. Sampai di sini dulu mengenai boh, ya. Nanti dilanjutkan dengan tema yang lain lagi. Terima kasih Pak Hartono.